Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, apa kabar? Hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan dan kita mau diberkati lewat kebenaran firman. Mari Bapak Ibu dimanapun kau berada, bebaskan dirimu untuk memuji menyembah Tuhan. Dan hari kita sama-sama mau mengatakan, Dia Tuhan yang sungguh baik. Dia Tuhan yang sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Dia selalu menyertai kita. Bahkan Dia Tuhan yang rela mati untuk tebus setiap dosa kita. Namanya Yesus. Mari kita mau nyanyikan bersama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Oh, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Katakan, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mari bangkit gereja Tuhan sekarang. Nyatakan kemuliaannya di antara segala bangsa. Mari kalau lagu ini kita mau bersama-sama nyanyikan. Dan ini kita perkatakan untuk hidup kita semua. Bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari sekali lagi nyanyikan, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh
dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, berebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini bersama. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, berebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, merebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang umat Tuhan, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali lagi maju berperang, maju berperang, oh yeah. Umat pemenang kita, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan kita ajaib dan dahsyat. Amin, saudara. Amin. Mari kita mau duduk diam, kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Semoga kita sama-sama buka hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Dia Tuhan yang bertahta dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan dalam setiap perencanaan hidup kita dia ada. Dan dia tidak pernah lepaskan. Dia tidak pernah mengizinkan kita untuk berjalan sendirian. Sebab dialah gembala yang baik. Dialah gembala agung kita. Mari saudara kita mau sembah Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku memuji, aman di hatimu. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja
menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Hanya Dia Tuhan yang bertata, saudara. Mari nyanyikan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih, tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Hanya satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang puja hanya dirimu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Oh, yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu. Oh, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Kami bersyukur untuk pribadi-Mu, Tuhan. Sekalipun Kau tak menjawab kami, sekalipun Kau tak menolong kami, kami tidak akan pernah menukar Engkau dengan apapun, Tuhan. Sebab Engkau tiada ternilai dalam hidup kami. Yes, Lord. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah
tetap menyembahmu, tak akan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memujimu, tak akan ku berhenti menyembahmu. Mari sekali lagi dengan lembut nyanyikan. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, tak akan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Akan berhenti ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Oh Yesus, Takkan berhenti ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Biarlah pujian ini menjadi doa kami. Biarlah pujian ini menguatkan kami, Tuhan. Kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Kami harus mengerjakan keselamatan itu. Kami harus mengisi keselamatan itu. Biarlah apapun yang kami kerjakan, Roh Kudus yang pimpin dalam hidup kami, membuat kami tenang di dalam hidup ini. Agar kami bisa mendengar suara-suara Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hati kami menuntun kami di sepanjang hidup kami. Agar kami bisa menjadi terang dimanapun kami berada. Di mana kami ada banyak orang diberkati Tuhan. Ada banyak orang mendapat kelegaan. Ada banyak orang bisa mendapat kelepasan. Itulah harapan kami, Tuhan. Biarlah itu terjadi di dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran sharing firman-Mu. Kami mohon urapan Tuhan menyertai kami. Kami tidak ada apa-apanya ini. Biarlah Tuhan yang memakai kami untuk meneruskan kebenaran firman Tuhan. Biarlah tubuh, jiwa, roh ini dipakai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar sahabat LTVC? Kembali kita bertemu lagi pada ibadah yang indah ini. Saya akan bacakan beberapa ayat buat sahabat LTVC, yaitu dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Saya bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus.
bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru kita baca adalah perhatian Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi bukan dalam keadaan dia senang, sahabat LTVC. Tetapi Rasul Paulus menulis surat ini dalam keadaan dia di penjara. Coba renungkan sahabat LTVC. Seseorang yang di dalam penjara harusnya dia memikirkan keadaan dirinya sendiri. Tetapi walaupun di dalam penjara, dia memikirkan jemaat-jemaat yang ada di luar kotanya, di mana dia di penjara. Saat itu Paulus di penjara di Roma ya, menjelang hari-hari terakhir di dalam kehidupannya. Dia masih bisa menulis surat. Nah, waktu dia di penjara ini bukan penjara yang enak. Sejarah mencatat dia dibelenggu, sahabat LTVC. Dibelenggu dengan apa? Dengan rantai. Kalau sahabat LTVC dibelenggu dengan rantai, apakah masih bisa menulis surat? Tapi dengan membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, saya yakin jemaat LTVC akan mampu melakukannya ya. Jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang sebenarnya relatif tidak memiliki masalah banyak ya. Beda dengan jemaat di Korintus. Kalau Korintus itu masalahnya banyak sehingga ada banyak teguran yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bagaimana dengan jemaat di LTVC? Apakah ada banyak teguran? Senyum-senyum semua ya. Nah gini, walaupun relatif tidak ada masalah jemaat-jemaat di Filipi ini, tapi Rasul Paulus berkehendak ya agar jemaat-jemaat di Filipi ini bisa menembus sasaran, artinya bisa mencapai tujuan. Kalau saya katakan dalam bahasa Inggrisnya sedikit sederhana adalah hitting the mark, artinya bisa masuk ke sasaran. Jadi sudah taat, sudah bagus. Rasul Paulus tidak mau tidak mau jemaat ini melenceng, artinya pokoknya sudah taat, sudah bagus, itu konsisten sampai akhir ya. Nah, kota Filipi ini sebenarnya sekarang itu terletak di wilayah negara yang namanya Yunani. Wah, saya yakin sahabat-sahabat LTVC pasti rindu pergi ke Yunani. Kalau ke Yunani bisa ke Korintus, bisa ke Athena, kemudian bisa ke Tesalonika, bisa ke Filipi. Jadi ada banyak kota-kota yang bisa dikunjungi. Ada kisah perjalanan Rasul Paulus ada banyak di negara Yunani. Saya yakin sahabat LTVC pasti rindu ke sana. Selain ke Holy Land ya, tanah perjanjian. Saya yakin sahabat LTVC diberkati Tuhan untuk bisa berangkat ke sana ya. Kemudian apalagi ya, jemaat di Filipi itu dimulai dari pertobatan seorang wanita yang bernama Lydia. Masih ingat? Sahabat LTVC, Lydia adalah penjual kain ungu untuk para bangsawan dan raja. Artinya Lydia ini punya akses ke petinggi-petinggi di pemerintahan, bangsawan, kalangan orang kaya. Jadi dia bisnisnya bisnis barang-barang yang memang mungkin agak mahal ya. Nah, Lydia ini berasal dari Tiatira. Jadi itu adalah salah satu kota yang sekarang ada di Turki. Masih ingat 7 gereja wahyu yang Tuhan berikan teguran? Nah, salah satunya Tiatira. Tapi kota Tiatira sampai hari ini masih ada, sahabat LTVC ya. Nah, Paulus dan Silas itu memiliki kenangan yang sangat indah sewaktu mereka berada di Filipi. Kenangan yang indah ini bukan kenangan untuk senang-senang, tetapi kenangan apa? Paulus dan Silas yang tidak bersalah memiliki kenangan dia ditangkap, dia dipukul dan dia dimasukkan ke dalam penjara di Filipi. Kenapa? Waktu itu kota Filipi adalah kota yang mereka mempercayai
ramalan-ramalan dan segalanya ya, tenung-tenung, mereka percaya itu. Nah, apa yang terjadi karena Rasul Paulus mengusir roh jahat daripada seorang gadis kecil yang bisa meramal, menenung. Dan sehingga wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan kehilangan pencaharian. Jadi sebagian besar kota itu memang pencahariannya itu memakai kuasa yang lain. Nah, akhirnya Paulus dan Silas ini ditangkap karena mereka menghasut masyarakat untuk menangkap mereka karena mata pencaharian menjadi berkurang. Nah, yang ajaibnya adalah waktu Paulus dan Silas di penjara, kaki dipasung, apa yang terjadi? Tuhan bekerja luar biasa. Ada gempa bumi, kemudian mereka bisa bebas ya, bisa nanti sahabat TVC bisa baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26 di situ. Bisa dibaca di sana. Nah, di penjara kemudian kepala penjara itu bisa bertobat akibat melihat Paulus dan Silas begitu cinta Tuhan, mereka dijaga oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga ada 3 orang penting di Filipi itu yang membuat Rasul Paulus tidak bisa lupa ya. Jadi ada Lydia, ada gadis kecil penenung, dan ada kepala penjara. Ini kisah daripada Rasul Paulus, kenapa dia rindu kepada jemaat-jemaat di Filipi. Nah, saya bacakan kembali ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus ini memuji jemaat Filipi yang taat, ya. Tadi saya sudah katakan kalau di Korintus Paulus tidak memuji tetapi menegur ya, dan menolong mereka memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam jemaat Korintus ya. Nah, jemaat Filipi ini adalah jemaat yang sudah dewasa dan sudah bisa dilepas. Paulus sangat paham mereka itu taat. Jadi Paulus pun tidak ada, mereka tetap mengerjakan keselamatan mereka. Nah, mengerjakan hal yang benar pada saat ada pengawasan itu biasa. Kalau Bapak Ibu sudah di kantor kan sudah tahu, kalau ada pengawasan, kalau kerja benar biasa. Tetapi kita bisa kerja benar tanpa diawasi. Nah, itu yang penting. Nah, itu yang Paulus maksudkan. Paulus maksudkan seperti ini. Sekarang kan aku tidak ada, tetapi prinsip-prinsip kebenaran yang aku ajarkan kepada jemaat di Filipi itu harus dikerjakan. Jadi bukan berarti kalau ada saya kalian taat, nggak ada saya nanti lama-lama berubah. Nah, bicara tanpa pengawasan bisa melakukan hal yang benar itu adalah prinsip kesalehan sebenarnya dalam Alkitab. Jadi orang yang saleh tidak perlu diawasi. Jadi ingat loh, orang yang saleh itu nggak perlu diawasi ya. Saya tanya Bapak Ibu senang nggak diawasi? Pasti jawabannya tidak. 100% tidak kalau diawasi. Ya, contohnya lah suami istri, kalau istrinya pergi suaminya telepon terus, seneng nggak? Nggak seneng. Terbalik suaminya pergi istrinya nelfon terus, seneng? Enggak seneng juga. Tapi kalau ada prinsip kesalehan itu tanpa diawasi sudah saling percaya ya. Nah, saya mau kasih contoh yang penting buat sahabat LTVC. Masih ingat seorang raja yang bernama Yoas, itu dari Yehuda. Ya. Yoas ini menjadi raja sejak usia 7 tahun. Masih kecil, 7 tahun. Tetapi dia dibawa mentor Imam Yoyada yang setia kepada orang tuanya. Imam ini mendidik anak ini sejak 7 tahun. Karena imam ini setia kepada keluarga Daud. Ya. Nah, pada saat dia kecil, imam ini mengajarkan dia kebenaran firman Tuhan dan apa yang membuat Yoas ini bisa menjadi orang benar karena ada mentor. Sering sahabat LTVC kalau kita mendengar ya perkataan, aku nggak perlu mentor, aku bisa belajar sendiri, is fine gitu loh. Tapi Alkitab mencatat perlunya mentor di dalam kehidupan ini ya. Jadi ada orang-orang yang bisa mementori kita. Nah, Alkitab mencatat Raja Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi dengan catatan, karena ada Imam Yoyada, di situ dia. Nah,
Yoas itu bisa memperbarui rumah Tuhan, anggaran untuk rumah Tuhan kurang, dia bisa melakukannya dengan baik, mencari anggaran itu sehingga rumah Tuhan itu diperbaiki. Tapi sayangnya apa? Sayangnya setelah Imam Yoyada meninggal ataupun Imam Yoyada mati, ternyata apa? Dengan sekejap berubah. Jadi hati orang itu sekejap bisa berubah. Sejak imamnya mati, hati Yoyada itu yang tadinya menyembah Tuhan yang benar, tiba-tiba menyembah kepada tiang-tiang berhala. Bayangkan, sahabat LTVC renungkan. Jadi hati orang walaupun dididik sejak 7 tahun bisa berubah. Kalau sahabat LTVC melihat begitu hati orang berubah, nggak perlu kecewa. Ini Alkitab sudah mencatat, hati orang bisa berubah kapan saja. Berubah setia itu kapan saja. Ini bicara seorang raja yang berubah setia kepada Tuhan, bukan kepada orang loh. Sama Tuhan aja dia bisa berubah. Jadi apalagi sama manusia. Jadi kalau kita ada orang yang berubah setia kepada kita, mau nangis? Nggak usah. Biasa aja, berdoa sama Tuhan. Ya, biasa aja. Nah, ini luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Ternyata anaknya Imam Yoyada ini bernama Zakaria. Dia menegur Raja Yoas. Karena dia melihat Raja Yoas sudah menyimpang dari apa? Menyimpang dari jalan yang benar. Tapi apa yang terjadi? Dia menegur, kamu melanggar perintah Tuhan, nanti kamu tidak akan beruntung. Kamu meninggalkan Tuhan, nanti dia akan meninggalkan kamu. Kata anaknya Imam Yoyada. Dan hati Raja Yoas itu marah. Apa yang terjadi artinya apa? Anak daripada imam ini dibunuh sama Raja Yoas. Sadis enggak? Sadis. Jadi tidak heran. Padahal anaknya Imam Yoyada ini mau Raja Yoas ini berbalik kepada Tuhan. Malah anak Imam Yoyada ini dibunuh, sahabat LTVC. Dilontari batu hingga mati. Nah, artinya apa? Raja Yoas tidak ingat kesetiaan bapaknya. Raja Yoas ini tidak ingat bantuan bapaknya selama dia masih hidup. Dia lupa sekejap saja. Mengerikan itu seorang raja. Jadi Alkitab ini banyak mengajarkan kita tentang kehidupan ini. Dan singkat cerita, Tuhan juga marah. Tuhan mengizinkan kerajaan Aram menyerang Yehuda. Alkitab mencatat secara pasukan, secara militer itu Yehuda lebih kuat jauh sekali dari Aram. Aram itu pasukannya cuma kecil, tapi Tuhan bikin terbalik. Raja Yehuda kalah berperang dan mati dalam peperangan. Itu mengerikan sekali. Jadi makanya Rasul Paulus ingat, kerjakan keselamatanmu sampai kembali kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Itu Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Filipi Nah, kata kerjakan keselamatan ini artinya apa? Kalau bahasa Indonesia kan diterjemahkan kerjakan keselamatanmu. Kata kerjakan ini memiliki arti yang lebih dalam sebenarnya dari bahasa Yunaninya. Arti yang lebih dalam adalah bukan hanya sekedar kerjakan, tetapi apa? Menyelesaikan. Paham ya kalau menyelesaikan? Jadi kalau namanya menyelesaikan, bukan setengah-setengah. Kita suka mengerjakan hal-hal yang setengah-setengah. Jadi dalam hal ini Paulus mau katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, tetapi itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi keselamatanmu itu dikerjakan, kata kerjakan itu tidak setengah-setengah. Jadi artinya begini, hari ini aku lagi mood baik, aku melayani. Besok aku lagi mood gak baik, aku gak melayani. Atau aku lagi mood gak baik, aku ke dugem, aku mabuk dulu. Gak begitu dalam hidup ini. Jadi harus konsisten Nah, jadi pada dasarnya kata kerjakan itu
memiliki arti yang dalam sebenarnya, menyelesaikan. Ya, saya yakin Bapak Ibu kalau punya usaha, lihat karyawan tidak menyelesaikan tugasnya, seneng nggak? Pasti nggak seneng lah. Punya asisten rumah tangga di rumah aja kalau bersihin dapur nggak selesai, ngomel nggak? Ngomel, jujur. Nah, coba renungkan kita sama Tuhan. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh dalam hidup ini mengambil satu contoh. Kita bisa ambil contoh itu dari kehidupan kita aja, ya. Jadi kata kerjakan itu menyelesaikan, artinya tidak meninggalkan pekerjaan setengah-setengah. Jadi sahabat LTVC yang dikasih Tuhan, saya terus dikasih tanda tapi masih panjang. Oke. Intinya begini, Rasul Paulus mau mengatakan saya tidak ada, kamu harus bisa mampu berdiri sendiri. Artinya apa? Artinya bukan itu saja, tapi mampu memecahkan problema kehidupan kamu. Ya, jadi dengan apa yang saya sudah ajarkan, bisa menyelesaikan semua problema di dalam hidupmu. Jadi artinya tidak boleh berhenti ya. Coba Bapak Ibu nanti di rumah ya. Renungkan ya. Renungkan saya kenal Tuhan kapan? Saya bertobat kapan? Apa sih yang saya udah kerjain? Renungkan aja. Tanya Tuhan. Apa yang sudah coba ditulis-tulis. Jangan tiru Raja Yoas. Ya, jangan tiru Raja Yoas yang pada endingnya begitu mentornya tidak ada, dia sembarangan hidupnya. Ya. Jangan jauh-jauh dari mentormu, jangan jauh-jauh dari hamba Tuhan yang engkau sering bicara. Jangan jauh-jauh, karena itu akan membuat engkau salah jalan. Ya. Nah, saya lanjut ayat 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, Tuhan mau suruh kita kerja enggak? Enggak mau, saya singkat aja begini deh. Paulus ingatkan bahwa ada bagian Tuhan yang dikerjakan oleh apa? Oleh Roh Kudus. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita sendiri tidak mau dipakai oleh Tuhan. Bisa nggak Tuhan bekerja? Nggak bisa. Kita sendiri harus mengizinkan ya. Jadi Roh Kudus membawa kita apa? Kepada kesempurnaan Kristus ya. Maksudnya Paulus itu kerjakan keselamatanmu ya. Dan proses ini sering gagal. Karena kita suka lari. Contohnya tadi Yoas tadi. Mentor nggak ada, udah nggak bisa. Jadi kita sering suka lari-lari ke sana ke sini. Kita tidak punya satu pegangan yang kuat di dalam hidup ini ya. Nah, Tuhan izinkan lalang dan gandum bertumbuh di dalam diri kita. Alkitab mengatakan, dicabut enggak? Enggak. Tuhan biarkan lalang dan gandum di dalam hati kita. Lihatlah diri kita. Kadang-kadang kita tanam gandum, kadang-kadang kita tanam lalang secara tidak sadar. Tuhan biarkan itu tumbuh. Kapan dipisah? Waktu panen. Jadi endingnya ya. Jadi makanya Paulus katakan kerjakanlah keselamatanmu itu ya. Nah, memang tidak enak. Kadang Tuhan menuntut kita melakukan hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan tidak sayang. Ingat loh, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tetapi apa? Tuhan mau lihat kita taat dan kuat enggak. Kadang-kadang ada hal-hal yang sulit yang Tuhan paksakan. Kayak kita beginilah LTVC waktu mulainya COVID kan. Orang tutup semua gereja, kita disuruh rekaman. Enak enggak? Enggak enak. Cuman hebatnya kan militan orang LTVC semua. Semua rekaman. Itu hebat itu. Saya salut loh. Thank you semuanya teman-teman. Itu pada datang, pada rekaman itu luar biasa loh. Sampai hari ini. Nah, saya lanjut ayat 14 dengan cepat. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut dan bantahan. Jadi Paulus itu selalu konsisten dari ayat 12 kerjakan keselamatanmu, ayat 13 dia mau kita merelakan diri kita untuk mengerjakan segala sesuatu. Nah, ayat 14 baru dia katakan jangan bersungut dan berbantah. Ini yang sering terjadi ya.
di mana-mana lah ya, di kantor, di pelayanan, di mana-mana, di keluarga juga. Anak bisa bantah-bantah sama orang tua. Selalu begitu ya. Nah, Tuhan ini penjunan yang ahli. Gini loh, kadang-kadang Tuhan itu memberi tekanan kepada kita. Contoh kita hari inilah, misalnya kita rekaman atau live streaming ini kan kadang-kadang setting alat bisa telat. Kita lagi diuji loh. Apakah ini sungut-sungut, bantah-bantah atau mau apa? Ini nggak gampang loh. Ini nggak gampang. Jadi itulah pelajaran buat kita. Makanya Tuhan bilang kerjakan keselamatan kita. Jadi tujuannya apa? Tuhan mau bentuk kita jadi sempurna. Ya, nggak gampang ya. Saya pernah jadi karyawan, saya tahu paham betul ya. Waktu saya jadi karyawan, semua kerjaan itu bos nggak mau tahu buang ke saya. Nanti akunting nggak beres, minta tolong tanya saya. Ini nggak beres, tanya saya. Jadi saya kan cuma satu departemen head. Masa departemen lain tanya saya, bos saya? Nah, artinya apa? Artinya kita bisa dipercaya. Bukan berarti kita mau dikasih kerjaan banyak. Cuman kan orang GR. Kalau disuruh kerja banyak, ini bos gua suruh gua kerja banyak-banyak, gua karena nggak pernah menolak. GR melulu manusia ini. Enggak lah. Kita dipercaya baru ditanya, baru dikonsultasikan, diminta tolong ya. Oke. Sahabat TBC yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau anak muda sekarang dikasih kerjaan banyak, cepat kali dia komen-komen. Lihat aja itu apa cerita-cerita di medsos itu kan kita bisa baca. Tapi itu proses semuanya, bukan berarti anak muda tidak kuat mereka. Cuman itu proses, nanti lama-lama dia akan tahu bahwasanya kalau banyak kerjaan itu adalah dipercaya ya. Nah, sungut-sungut itu memperlambat proses penyelesaian pengerjaan. Jadi sungut-sungut itu memperlambat proses penyelesaian pekerjaan. Lihat aja bangsa Israel, sungut-sungut 40 tahun loh ya. Apalagi berbantah-bantahan. Nah, bersungut-sungut dan berbantah-bantahan ini adalah membatasi pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Apalagi kita pilih-pilih pelayanan. Pilih-pilih pekerjaan di kantor. Bisa naik jabatan enggak? Enggak bisa. Kalau kita di kantor pilih-pilih kerjaan, mau dipromosi bos enggak? Enggak bakalan. Saya banget tante karyawan, saya ngerti banget. Enggak bakalan. Ya. Nah, kalau kita ada harganya di depan bos kita, itu langsung naik gaji. Saya pernah kerja, saya tahu. Mungkin saya udah pernah saksikan, saya meeting di Hong Kong waktu itu dengan bos saya, owner saya. Terus tiba-tiba dia ditanya sama pemilik merek yang ada di Hong Kong, kamu mau gimana planning kamu tahun ini? Bos saya nggak bisa jawab, saya di samping. Kalau saya nggak bisa jawab kan gawat kan. Waktu sebelum berangkat itu Tuhan kasih saya pertanyaan itu di dalam hati saya. Terus saya buka komputer, saya cek semua planning tahun ini. Terus saya kalau mau import sekian, mau beli sekian. Terus saya jawab ke bulenya, ini. Terus bulenya bilang apa? Oke, good, make sense, dia bilang. Bos saya di samping, tahu nggak? Bos saya pulang dulu karena saya masih meeting. Bos saya cuma meeting sehari, saya meeting 3 hari. Dia pulang dulu, saya pulang, dia panggil saya. Gaji kamu naik segini, jabatan kamu naik. Saya bingung. Kenapa? Ya itu karena waktu di Hong Kong, dia ditanya, dia nggak bisa jawab, yang bisa jawab saya. Nah saya alami itu semua, jadi makanya saya berani ngomong. Ya, bersungut-sungut dan berbantah-bantahan di kantor itu gak bakalan naik jabatan, ya, malah disingkirkan. Nah, baik, Tuhan tidak mau kita mengeluh, kenapa? Karena dia tidak mau berhenti berkarya di dalam hidup kita, ya, tidak mau berhenti. Tuhan mau memaksakan kehendaknya di dalam hidup kita supaya kita bisa berhasil, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Contohnya Raja Daud, betapa sulitnya dia, tetapi apa? Orang yang berkenan di hati Tuhan. Diurapi jadi raja, mau dibunuh, sabar. Dikejar, sabar. Ada waktunya Tuhan bikin dia jadi raja, ya. Yang penting apa? Kita taat sama Tuhan, kita jujur sama Tuhan, ya.
Gini, saya cuma singkat aja. Orang suka mengeluh, indikasinya apa? Indikasinya dia benar-benar belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, belum menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ya, dan tidak mau Tuhan mengatur hidupnya. Itu indikasi orang yang suka mengeluh. Nah, artinya apa? Artinya kita mau mengendalikan hidup kita sendiri. Jadi bukan Tuhan, ya. Bisa tahu dari mana? Kalau ada hal yang nggak enak, lihat aja wajahnya, udah ketahuan. Lihat aja tubuhnya udah ketahuan. Lihat aja apa? Perkataannya udah ketahuan. Saya siapin khotbah ini jauh-jauh hari ya, bukan hari ini. Udah ada di sini, jadi saya bukan ngarang. Artinya kalau ada yang kesinggung maaf ya. Saya nggak ada rencana ngomong yang lain-lain, saya udah siapkan ya. Nah gini, ciri orang yang suka bersungut dan berbantahan, itu salah satu ciri orang itu susah mengampunin orang lain. Itu cirinya, ingat loh. Ingat itu ciri-cirinya. Saya lanjut ayat 15 supaya cepat. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Rasul Paulus sangat paham. Target anak-anak Tuhan adalah kemuliaan yang bercahaya seperti bintang. Terang Yesus sudah diberikan kepada kita. Yesus adalah terang dunia. Sekarang apa giliran kita dipanggil menjadi terang. Jadi aib dan noda itu harus dibersihkan, ya. Kadang tidak bisa bersih ya. Kita butuh Tuhan untuk membereskannya, ya. Kita dilepas di dunia yang penuh apa? Penuh serigala. Jadi kita harus tulus dan cerdik supaya jangan ditipu, ya. Oke. Kita jangan terjebak dalam aib dan noda. Kalau terjebak gimana? Kita harus bertobat dan minta Tuhan pulihkan kita dengan cepat, ya. Nah, sahabat LTBC yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan ada kelompok orang yang bengkok hatinya di ayat 15 ini. Apa sih maksudnya? Jadi bengkok hati ini dalam bahasa Yunaninya skolios. Dalam bahasa Inggris, tahu nggak skoliosis apa artinya? Tulang yang lengkung, ya. Artinya orang itu tidak bisa berdiri tegak. Jadi orang yang tidak bisa berdiri tegak, artinya orang yang memang tidak mau memakai pakaian kemuliaan Tuhan di sini. Maksudnya Rasul Paulus. Artinya orang-orang yang bengkok hati ini adalah orang-orang yang memang tidak bisa diatur oleh Tuhan. Itu aja bahasa sederhananya. Tidak bisa mau ikut kehendak Tuhan. Dia hanya mengerjakan apa yang dia mau. Artinya ya hanya kepentingan diri sendiri, ya. Itu aja. Nah, apakah orang yang bengkok hati ini bisa sembuh? Bisa. Kalau dia izinkan dirinya dilawat oleh Tuhan, ya. Jadi keselamatan yang kita terima, maksud Paulus adalah bukan untuk diri sendiri, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Karena banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk orang lain. Saya lanjut ayat 16. Saling berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Nah, ini dia. Rasul Paulus menyampaikan bahwa konsistensi dan daya tahan memiliki peran yang untuk bermegah di dalam hari Kristus. Jadi kita harus konsisten dan harus penuh daya tahan. Nah, ingat tadi kita harus menyelesaikan dengan baik, ya. Bapak Ibu pasti tahu kalau dikecewakan itu tidak enak. Makanya itu jangan kecewakan Tuhan, ya. Nah, Tuhan itu selalu menguatkan kita bagaimanapun keadaan kita. Jadi Rasul Paulus ini sayang kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, ini dia memberikan dorongan agar gini, endingnya jangan sia-sia. Tadi kan contohnya saya beritahukan Raja Yoas. Yoas itu endingnya sia-sia loh. 7 tahun sampai masa tuanya dia berhasil, kemudian dia harus mati dibunuh dalam peperangan. Seorang raja itu harusnya kan dia dikuburkan di tempat yang terhormat, tidak mati tapi dikuburkan dalam tempat terhormat, tapi dia dibunuh dalam peperangan. Kan sayang sekali, ya. Nah, saya yakin sahabat LTBC pasti paham ayat-ayat yang saya sudah baca, ya. Tujuannya kita semua itu bisa
finishing well, kita bisa mengerjakan semua itu dengan baik ya. Tapi ingat, di sini Rasul Paulus katakan, jangan mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Sayang sekali waktu kita ya. Kalau kita mengerjakan pekerjaan yang sia-sia itu sayang sekali, dan kita terlambat nanti memuliakan nama Tuhan. Ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ya. Nah, Paulus sadar betul bahwasanya semua pengorbanan yang dia lakukan itu ada manfaatnya. Karena jemaat-jemaat di Filipi itu pasti mendengar perkataannya. Ya. Demikian juga semua hamba Tuhan pasti mau jemaatnya itu bisa mengerjakan keselamatannya dengan baik. Ya. Paulus bersukacita atas pencapaian yang telah dilakukan oleh jemaat-jemaat di Filipi. Ya. Mendengarkan, melakukan semua saran-saran yang dia sampaikan. Ya. Dan dia, Rasul Paulus mengatakan kalaupun dia mati, darahnya tercurah, dia senang karena ada orang-orang yang telah bertobat. Saya yakin Bapak Ibu sahabat LTVC pasti senang kalau ada orang yang bertobat melalui tangan Bapak Ibu, ya Bapak Ibu akan senang sekali. Nah, walaupun dari jauh Rasul Paulus merasakan bahwasanya pengorbanannya tidak sia-sia untuk jemaat di Filipi. Dan dia mau pengorbanannya yang tidak sia-sia ini, jemaat di Filipi juga tidak sia-sia mengerjakan keselamatannya dan finishing well sampai akhir dengan baik. Ayat terakhir, saya undang pemusik, ya, saya undang WL Singer. Ayat 18, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Ya, Paulus paham bahwa dia pribadi jemaat harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Tuhan. Ya, Paulus bersukacita karena Paulus sudah melihat prestasi, melihat ketaatan, melihat pekerjaan dilakukan oleh jemaat-jemaat di Filipi. Ya. Dan satu hal, jemaat di Filipi ini paham bahwasanya mereka harus mempersembahkan kepada Tuhan segala sesuatu yang memang berkenan di hadapan Tuhan. Paulus bersukacita karena dia bisa mempersembahkan kepada Tuhan anak-anak rohani yang taat, anak-anak rohani yang memang melakukan pekerjaan Tuhan. Saya simpulkan apa yang kita baca tadi. Ada peran kita dalam mengerjakan keselamatan. Ada peran Tuhan dalam keselamatan yang kita lakukan. Ada ujian di dalam pekerjaan keselamatan yang kita lakukan. Ada persembahan yang berkenan di dalam pekerjaan keselamatan yang kita lakukan. Jadi sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, saya percaya sahabat LTVC mampu mengerjakan keselamatannya dengan baik di hadapan Tuhan dan akan mendapat upah dari surga. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu percaya sahabat-sahabat LTVC mampu mengerjakan keselamatan yang diberikan dan mampu menjadi terang dimanapun berada. Bukan jemaat yang berbantah-bantahan, bukan jemaat yang bersungut-sungut. Adalah jemaat yang kuat, yang tangguh menghadapi ujian, yang mampu menyelesaikan segala sesuatu. Jemaat LTVC bukan jemaat yang menyelesaikan segala sesuatu dengan setengah-setengah, tapi menyelesaikan dengan segala sesuatu dalam hal apapun di dalam hidupnya. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, kita perjamuan kudus. Yes Lord, benar Tuhan. Yes Lord. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku,
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sahabat TVC, mari kita angkat roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sahabat TVC, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kesalahan kita. Kita wajib mengerjakan keselamatan kita dengan benar dan dengan setia dan dengan taat. Kisah Yoas mengingatkan kita perlu mentor, kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri, merasa kita lebih hebat, lebih pintar, lebih kuat daripada yang lain. Tapi kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh mentor, kita butuh Roh Kudus, kita butuh Tuhan. Kami percaya pengorbanan Yesus di atas kayu salib kepada kami tidak sia-sia. Biarlah kami bisa mengerjakan semua keselamatannya dengan baik, dengan pertolongan Roh Kudus. Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Kristus. Mari kita angkat cawan. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sahabat TVC, Yesus telah menyelesaikan. Darahnya dicurahkan untuk menebus kita semua. Kita dikuduskan, dibenarkan. Baju kita, pakaian kita, jubah kita yang kotor telah dibasuh dengan darah Yesus menjadi putih. Oleh sebab itu, janganlah membuat kotor lagi baju yang sudah dibasuh oleh darah Yesus. Biar pengorbanan Yesus di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia. Jadilah terang, jadilah berkat dimanapun berada. Inilah darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Kita doa syafaat. Mari kita satukan hati. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang besar yang telah Engkau karuniakan melalui Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Ya Tuhan, ampuni jika sering kali kami lalai dan berjalan menurut keinginan kami sendiri. Berikan kami hati yang taat akan firman-Mu. Tuntun kami untuk terus mengerjakan keselamatan kami dengan sikap takut dan gentar kepadamu. Ya Bapa, kami berdoa bagi semua sahabat LTVC dimanapun berada, agar diberi kekuatan kepada mereka yang sedang mengalami berbagai pergumulan, kelemahan tubuh atau tekanan hidup. Biarlah kasih karunia-Mu memampukan mereka untuk tetap berdiri teguh dan tidak bersungut-sungut. Dan Tuhan, pakailah LTVC untuk terus membawa damai sejahtera dan keselamatan sampai ke ujung bumi, melalui pujian penyembahan maupun firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Diberkatilah dengan hikmat-Mu agar mereka melakukan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat dengan takut akan Tuhan dan membawa bangsa Indonesia keluar dari kemiskinan dan krisis ekonomi, serta mendapatkan kesejahteraan penuh. Jauhkan pemimpin kami dari korupsi atau memperkayakan diri. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah, kuliah, ataupun yang sedang mencari pekerjaan, serta yang sudah bekerja. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami dengan hikmat-Mu, sehingga mereka dapat mencapai masa depan yang penuh harapan bersama Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Dan kini kami siap menerima berkat dari Engkau, ya Tuhan. Sahabat TVC dimanapun Anda berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui
Anak yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan melalui Roh Kudus Kau menguatkan kami untuk mengerjakan semua keselamatan kami dengan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami bisa menyelesaikannya dengan baik, tidak setengah-setengah dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami minta kekuatan baru, rahmat yang baru, hikmat yang baru, pengertian yang baru di dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Kiranya Tuhan membuka perbedaran sorga, mencurahkan semua berkat rohani maupun jasmani kepada kami semua sahabat aktivisi dimanapun kami berada. Sehingga kami penuh dengan damai, sejahtera, sukacita, dan rumah tangga kami penuh kerukunan, sehingga Tuhan memerintahkan berkat ke dalam rumah tangga kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.